Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar manajemen keperawatan dengan topik penerimaan pasien baru ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua sekeluarga tetap diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan, ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, penerimaan pasien baru ini juga termasuk salah satu dari tahapan atau tindakan atau implementasi di manajemen keperawatan ya. Nah, penerimaan pasien baru, apa itu penerimaan pasien baru? Nah, penerimaan pasien baru adalah cara dalam menerima kedatangan pasien baru pada suatu ruangan. Dalam penerimaan pasien baru disampaikan beberapa hal. Orientasi ruangan, perawatan, medis, dan tata tertib ruangan. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian ya. Jadi tata tertib ruangan itu penting. Nah, karena apa? Pasien ini baru datang ke sebuah rumah sakit ya. Kemudian dia mendapatkan situasi atau suasana yang baru, berbeda dengan sebelumnya, yaitu di rumahnya gitu ya. Nah, makanya perlu kita orientasikan ruangannya, jangan sampai nanti dia keliru, mau ke musola lewat mana, mau ke kamar mandi kemana, mau ke nurse station, atau mau melaporkan jika ada hal-hal terkait dengan pasiennya itu harus kemana. Kemudian perawatannya ini kenapa harus dibawa ke rumah sakit sih, mau dilakukan perawatan apa, kemudian tindakan medisnya ini apa, operasi kah, hanya terapi biasa kah, kemoterapi kah, atau yang lainnya. Kemudian terakhir tata tertib ruangan itu yang berhubungan dengan biasanya ya, apakah apa saja yang boleh dibawa, kemudian jam berkunjungnya itu kapan. Nah, seperti itu. Itu akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, penerimaan pasien baru tujuannya yaitu menerima dan menyambut kedatangan klien dengan hangat dan terapeutik. Ya, terapeutik berarti kita datang, kita berikan senyuman, ya, pasien kita yakinkan, begitu maka dia akan merasa nyaman. Oh iya ya, alhamdulillah aku dibawa ke sini. Ini tak lihat perawatnya ramah-ramah, pinter-pinter, insya Allah ini segera pulang. Sakitku segera sembuh. Nah, itu yang diharapkan oleh pasiennya. Itu. Oke. Nah, kemudian dari situ aja itu pasien sudah punya motivasi untuk sembuh, itu namanya terapeutik. Sudah sedikit berkurang keluhannya itu, begitu. Nah, kemudian meningkatkan komunikasi antara perawat dan klien. Jika akrab antara perawat dan klien itu komunikasinya enak, kita sambut dengan hangat, kita perkenalan, itu maka jika pasien mengalami hal-hal tertentu, itu maka dia tidak segan-segan untuk lapor dan menyampaikan kondisi apa adanya, itu yang penting sebenarnya. Nah, kemudian mengetahui kondisi klien dan umum, nah dengan komunikasi yang bagus, terapeutik, maka dia akan menyampaikan, aduh ini loh nurse, kepalaku pusing sekali. Ini loh nurse, sakitku kok di daerah kaki sebelah kiri. Nah ini awalnya begini. Dia akan cerita. Kemudian menurunkan tingkat kecemasan. Nah masuk itu kan jika nggak kenal ini kan sungkan atau apa, malu. Nah tapi begitu dengan kita sambut dengan hangat, komunikasi kita bagus, maka dia cemasnya sedikit berkurang walaupun nggak hilang. Ya, oh ya Allah, ya Bu, nanti kalau butuh apa-apa bisa ke sini ya, bisa ke sini. Nah, nyaman. Gitu loh. Kami akan mendampingi Ibu 24 jam kok.
Nah, begitu ya. Jadi kita yakinkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan. Ada beberapa tahapan ya. Satu, pra penerimaan pasien baru. Yang diawali dengan apa? Menyiapkan kelengkapan administrasi, menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan, menyiapkan format penerimaan pasien baru, format penerimaan pasien baru. Jadi pasien belum datang, kita sudah dapat telepon dari UGD. Halo, ini dari UGD. Ya, ini ruang Matahari misalkan. Ada yang bisa dibantu? Anu, nurse, ini mau ada pasien baru masuk dengan kasus hipertensi plus stroke misalkan. Ada kamar kosong? Oh, iya ada Bu. Baiklah Bu, akan kami siapkan. Nah, saat itulah pra penerimaan pasien baru kita menyiapkan ini. Kelengkapan administrasi dan seterusnya. Kita minta tolong salah satu perawat juga untuk menyiapkan kamar yang akan ditempati oleh pasien yang baru. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pelaksanaannya. Nah, pasien datang di ruangan diterima oleh kepala ruangan. Usahakan kalau bisa, misalkan pasiennya datang pagi atau agak siang begitu, usahakan kepala ruangan menyambut. Jadi nanti kalau teman-teman jadi teman-teman jadi kepala ruangan ya jangan cuma mau ada pasien baru diterima ya. Nah, jangan begitu aja. Kita harus ikut terlibat ya. Nah, ini ada perawat memperkenalkan diri ya, perkenalan, kemudian menunjukkan ke kamar pasiennya, kemudian dipindahkan, kemudian melakukan pengkajian. Nah, kita kaji langsung saat penerima pasien baru itu, perkenalan pasien baru dengan pasien baru yang sekamar. Kita kenalkan boleh. Ini bed sebelah Bapak ini namanya Pak siapa begitu. Beliau juga sama Pak, beliau juga sama kayak Bapak. Ini Bapak tahu nggak kenapa ke sini? Oh iya, karena saya sakit stroke. Iya, beliau juga sama stroke sudah berapa tahun Pak? 3 tahun ya. Nah, 3 tahun aslinya dari sini. Nanti monggo nanti bisa berbincang-bincang ya, supaya akrab, perkenalan, insya Allah ya, saling menjaga, saling mengamankan. Nah begitu. Kemudian setelah pasien tenang ya, kemudian perawat memberikan informasi kepada kalian tentang orientasi ruangan. Jadi jika pasien sudah ditempatkan tempat tidur, sudah diperiksa, diamankan, tenang, barang-barang dirapikan, barulah kita ajak anggota keluarga itu untuk untuk orientasi ruangan. Jadi kita antar. Jadi nggak cuma kita kasih tahu, Ibu di sini ada kamar mandi, ada musola, ada ini, bukan. Itu bukan orientasi. Ya, jadi orientasi itu kita ajak. Baiklah, Ibu yang sakit misalkan ibunya ya, Ibu silakan istirahat dulu ya di sini. Saya akan mengajak anak Ibu untuk orientasi dulu ya. Jadi supaya tahu nanti kalau mau ke kamar mandi itu di mana, kalau mau ke musola itu kemana, kalau mau ke nurse station itu di mana, akan saya tunjukkan ya Bu ya. Mau ditunggu ya. Nah, kita ajak keluarga pasien. Nah, kita bisa misalkan pasien itu tidak bisa kita tinggalkan, kita bisa minta tolong salah satu perawat untuk menjaga pasien tersebut. Kita orientasikan. Bu, kamar mandinya di sini ya. Nah, nanti jangan lupa di depan kamar mandi ini ada pispot. Ini silakan digunakan, tapi sebelumnya tolong pispotnya disiram dulu. Kemudian silakan digunakan, begitu digunakan silakan dibuang dan dibersihkan kembali, kemudian diletakkan di sana. Kita orientasikan. Kalau mau jemur handuk, baju, misalkan kebetulan basah di sini, misalkan kalau ada itu ya, kalau nggak ada tidak boleh. Kemudian di sini Bu, mohon maaf, kebetulan kami tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk mencuci baju di sini atau menjemur baju dan handuk di sini karena rumah sakit itu tempatnya bakteri Bu. Jadi daripada nanti handuknya Ibu kena bakteri, malah menyebarkan penyakit. Nah, saran saya silakan dibawa pulang aja dicuci di rumah, tapi sebelum mencuci Ibu tolong direndam dulu dengan deterjen supaya bakterinya mati. Nah, misalkan begitu ya. Nah, kita berikan itu. Kemudian sampai pada sentralisasi obat. Nah, di sini ini Bu, ada sentralisasi obat, jadi obat-obatannya itu nanti setelah Ibu diberikan resep, Ibu ngambil ke mana? Apotek, kemudian dari apotek tolong diserahkan ke kami lagi. Ya, untuk kami distribusikan dalam arti untuk kami kelola begitu ya.
Nah, kita beritahukan juga dokternya siapa nanti yang bertanggung jawab, DPJP-nya siapa. Kemudian tata tertib ruangan juga kita sampaikan. Bu, permisi, ini untuk jam berkunjungnya jam segini. Ibu boleh kalau mau nemeni dan menggelar tikar boleh di sini untuk tidur. Tapi gelar tikarnya hanya boleh dilakukan setelah Isya, Bu ya. Jam-jam 8 begitu. Ya. Sampai nanti setengah 6 karena jam 6 itu sudah ada cleaning service yang membersihkan lantai. Nah, gitu loh. Kita jelaskan. Terus kemudian Bu, tolong Ibu jangan membawa perhiasan apapun ke sini. Tolong ya, jangan ya. Kalau HP boleh silakan bisa dicas di sana karena komunikasi itu penting. Tetapi jangan bawa perhiasan Bu ya. Kemudian uangnya yang uang cash tolong disimpan di lemari, itu ada kuncinya Bu. Boleh dikunci tapi jangan sampai hilang ya kuncinya. Nanti hilang kita ganti lagi nanti ya. Ada dendanya ya, mohon maaf Bu ya. Nah, boleh kita sampaikan seperti itu. Nah, setelah itu, setelah selesai kita sampaikan, kita tanyakan kembali. Ibu tadi sudah ingat di mana toiletnya? Oh ya, di sana. Kalau butuh pispot, butuh apa di mana, Bu? Tahu? Oke. Kalau butuh nurse station di mana? Tahu. Ya, kita evaluasi kembali. Ya. Nah, kemudian apabila sudah jelas pasiennya dan keluarganya, maka kita minta untuk tanda tangan inform konsen sentralisasi obat. Jadi ada tanda tangannya ya, kita tanda tangan untuk inform konsen sentralisasi obat. Terus pasien menyerahkan kepada perawat menyerahkan kepada pasien lembar kuesioner tingkat kepuasan pasien, kita berikan. Ini Bu untuk lembar kepuasan bagaimana dengan pelayanan kami. Jika ada yang kurang, kritik dan saran mohon disampaikan kepada kami. Nah, begitu loh ya. Oke, itu untuk pelaksanaan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa? Ya. Nah, satu, pelaksanaan secara efektif dan efisien ya. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan oleh kepala ruang atau perawat primer atau perawat asosiat yang telah diberi wewenang delegasi. Setiap pelaksanaan tetap menjaga privasi klien ya. Kemudian kita ajak pasien berkomunikasi yang baik dan beri sentuhan terapeutik. Jadi saat ngomong, saat berbicara itu harus dengan tersenyum ya supaya bisa membuat pasien itu nyaman dengan kita begitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, peran perawatnya apa? Kepala ruangan menerima pasien baru, memeriksa kelengkapan. Kalau perawat primer menyiapkan lembar penerimaan pasien baru, menandatangani lembar penerimaan pasien baru, melakukan pengkajian pada pasien baru, mengorientasi klien pada ruangan, memberi penjelasan tentang perawat dan dokter yang bertanggung jawab, mendokumentasikan penerimaan pasien baru. Kemudian untuk perawat pelaksana atau perawat asosiat itu membantu perawat primer atau Katim ya dalam pelaksanaan penerimaan pasien baru. Misal sambil mengkaji kita minta perawat asosiat untuk melakukan tensi misalkan, atau saat kita mengorientasikan ya kita bisa minta tolong perawat asosiat untuk mengkaji begitu ya. Seperti itu, membantu pengkajian melengkapi. Nah, karena sebenarnya pengkajian itu tugas utama dari perawat primer. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah alurnya ya. Jadi alur karena memberi informasi bahwa akan ada pasien baru, biasanya yang terima telepon itu kepala ruangan. Atau kalau ada perawat yang bukan kepala ruangan kok menerima telepon kemudian akan ada pasien baru datang, maka harus dilaporkan kepada kepala ruangan. Bu, ini nanti ada pasien baru datang jam segini, misalkan begitu. Ya, oke. Terus ini persiapannya tadi, mulai dari lembar pasien masuk, buku status, nursingkit, inform konsen, lembar tata tertib, dan lembar tingkat kepuasan ini kita siapkan. Nah, pelaksananya tadi di sini ya, ada KARU, PAPP menyambut. Nah, ini secara ringkasannya saja. Terakhir ada terminasi ya dan evaluasi. Oke, nah ini mekanisme penerimaan pasien baru ya. Nah, jadi nanti ini adalah urutannya, kegiatannya. Nah, tempatnya di sini, ini isinya adalah apa? Memberitahu PP, menyiapkan, KARU menanyakan kembali. Ini insya Allah ada di buku ya, nanti bisa teman-teman baca. Oke, kita lanjutkan. Ini lanjutannya aja, pelaksanaannya sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah,
seperti itu. Jadi Karu PP mendatangi, memberikan salam terapeutik, perkenalan diri, kemudian mengisi lembar pasien masuk, ya, menjelaskan dokternya, ini orientasinya dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, penutupnya Karu memeriksa kembali kelengkapan, memberikan penghargaan kepada PP dan PA. PP merencanakan intervensi. Di sini ada evaluasi struktur, yaitu saran dan prasarana. Inform konsennya siap apa enggak ya, nanti kalau teman-teman praktek ini format pengkajiannya, nursing kit, ya, gitu kan. Nah, pengenalan pasien baru pada shift pagi atau shift sore atau shift malam. Kemudian evaluasi proses. Nah, prosesnya tadi seperti apa? Proses pelaksanaan itu yang kita lihat. Disambut penerimaan pasien baru, menjelaskan apa, apakah sudah lengkap. Nah, hasil. Nah, dokumentasinya bagaimana, kemudian evaluasi klien ya, kita evaluasi apakah klien sudah paham ataukah belum begitu terkait dengan penerimaan pasien baru. Ya, itu. Ini untuk evaluasi hasil. Jadi ada 3 evaluasi untuk setiap tindakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seringkali masalah yang terjadi ya. Nah, masalah yang terjadi di sini seringkali pasien kurang kooperatif. Nah, atau dia karena sudah pernah dirawat sehingga tidak perlu ya Mbak wis hafal. Nah, oke, enggak apa-apa, tetap kita lakukan tapi lebih cepat ya karena pasien sudah hafal. Itu karena termasuk dalam SPO kita. Nah, ini kalau ada pasien praktek ya. Nah, ini. Kemudian penomoran ganda pada rekam medis pasien. Ini yang sering terjadi. Ya, nah jadi ini juga perlu kita klarifikasi jika menemukan hal-hal yang apa istilahnya itu kok ini kayaknya ada yang salah ya. Nah, itu baru kita sampaikan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selesai teman sekalian ya, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.